Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, pertama-tama alhamdulillah ahyana ba'da amatan wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali dari kematian sementara yang di tidur malam, dan kepada Dia lah kita akan kembali. Pendengar yang dirahmati Allah, semalam kita lepas menyambut insyaallah malam Lailatul Qadar, malam ke-27, dan ini hari adalah hari ke-27 daripada rangkaian ibadah puasa, sehingga kita kurang 3 hari lagi puasa, yakni Kamis, Rabu ini Kamis, Jumat, Sabtu, 30 hari pada tahun ini 1441 Hijriah ini, sehingga kita insya Allah akan diberi nusrullah, pertolongan Allah, inayah dari Allah, taufik hidayat, sehingga kita dimampukan untuk menyelesaikan ibadah puasa selama 30 hari, sehingga insya Allah kita imanan wahtisaban, iman dan mengharap pahala dari Allah, yakni kita mendapat predikat paripurna, makom para al-anbiya, nabi-nabi dan rasul, aulia, kemudian para syahid, para pejuang Islam yang meninggal dalam perang menolong agama Allah, yakni maqam itqun minan nar, sebagai makom tertinggi, karena para nabi adalah itqun minan nar, terbebas dari api neraka, daripada maksum, tidak punya dosa insyaallah. Itulah karena itu adalah kehendak Allah juga. Kehendak Allah bahasanya semua rasul dan nabi adalah maksum, terbebas dari dosa. Itu harus kita yakini sebagai iman yakin kita. Pendengar yang dirahmati Allah, nikmat bulan puasa telah kita hampir lampaui, hampir berakhir, kurang 3 hari, 4 hari dengan ini. Nikmat apa yang bisa kita rasakan insya Allah adalah nikmat rahmat Allah, nikmat ampunan Allah, nikmat itqun minan nar. Pertama, nikmat rahmat, tentu kita diberi hidayah Allah untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban, iman dan mengarah pahala dari Allah SWT tanpa sebab yang lain. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian kita dapat ampunan Allah dari dosa-dosa kecil kita. Dosa-dosa kecil kita mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dapat ampunan dari dosa-dosa besar
kecuali dosa syirik, yakni apa? Berupa itkun minanar. Itkun minanar itulah ampunan semua dosa kita, kecuali kalau kita dosa yang sangat besar yang tidak bisa diampuni, yakni syirik dan kafir. Syirik menyekutukan Allah, kafir menolak ajaran Allah yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW. Ini insya Allah sudah klop, kita diampuni dosa-dosa kecil, lalu dosa-dosa besar kita diampuni yang berupa apa? Itkun minan nar, insya Allah. Seandainya Allah memberi keterbatasan ajal usia, maka kita mati setelah melaksanakan ibadah puasa, mati dalam keadaan, seandainya itu kehendak Allah, kita wafat dalam keadaan itkun minan nar, makom para al-amya, bukan lagi makom walilah, bukan lagi makam ulama khas, tapi ini adalah makam Nabi dan Rasul Allah, yakni itkun minan nar. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Dari apa? Dari ibadah puasa yang kita jalani selama 1 bulan atau 30 hari. Dengan syarat imanan waktu saja. Iman kepada Allah. Mengharap kepada Allah. Yakni mengharap pahala surga. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Mengharap pahala surga berarti kita sudah diberi predikat sama dengan itu, yakni itkun minan nar. Pahala surga ini. Nikmat kekal abadi. Insya Allah inilah di antara bulan yang paling besar diturunkan rahmat itu sudah pada bulan suci Ramadan. Ini pendengar, jangan kita biarkan berlalu Ramadan tanpa kita berpuasa dengan benar, dengan ikhlas, yakni imanan ihtisaban, iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala surga. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tidak ada kenikmatan dunia yang melebihi kenikmatan akhirat di surga, karena kenikmatan dunia ini sifatnya sementara. Kadang sampai 63 sebagaimana usia Nabi, kadang tidak. Kadang kita panjang angan-angan bangun rumah, beli mobil, beli perabot, tapi kita tidak tahu bahwasanya kain kafan kita sudah ditenun atau diproduksi pabrik untuk membungkus kita. Dalam artian kita ukuran bulan sudah wafat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Mereka mengejar dunia, nikmat dunia, tentu dengan segala cara. Dengan segala cara mengejar nikmat dunia, pendengar. Banyak manusia disesatkan oleh syaitan dan iblis. Manusia disesatkan dengan syaitan dan iblis dengan kemewahan dunia, kemegahan dunia, kenikmatan dunia. Nikmat jabatan, nikmat uang, itu ada sarana fitnah daripada api neraka, fitnah dunia. Itu dicapai dengan segala macam cara untuk mendapatkan jabatan. Tidak peduli menyuap, sogok kanan kiri, na'udzubillah misalnya. Demi apa? Dunia itu. Mereka memburu jabatan, memburu job, memburu semua tahta. Karena itu menghasilkan uang. Na'udzubillah summa na'udzubillah misalnya. Pendengar yang dirahmati Allah. Hamba yang muhsinin, hamba yang mukhlisin, hamba yang muttaqin, hamba yang sabirin, hamba yang sidqin, itu adalah hamba-hamba yang lebih menitik beratkan pada akhirat. Bukan
berat dunia. Karena dunia itu memperbudak kita. Semakin kita menikmati nikmat dunia, semakin kita diperbudak. Karena apa? Untuk menikmati dunia itu butuh uang, butuh harta. Harta, uang, jabatan ini diperoleh dengan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Judi, narkoba, bisnis gurur, tipu menipu. Sehingga kita lihat berita-berita di mass media, umroh saja, akhirat, urusan akhirat dibisniskan, bahkan bukan dibisniskan, dijadikan sarana tipu daya untuk mengeruk daripada calon-calon yang umroh itu dengan meraup uang miliaran, juta, ratusan miliar dari agen perjalanan, biro perjalanan umroh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mereka sudah tidak pandang itu urusan agama, urusan ibadah atau urusan yang lain. Yang penting dia mengeruk uang. Na'udzubillah min dzalik. Itu karena apa? Karena sudah ditutup daripada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu. Itu pendengar yang dirahmati. Allah telah menutup khatamallahu ala qulubihim, hati mereka, wa sam'ihim wa absarihim ghishawah. Sudah menutup hati, pendengaran dan penglihatan. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu Allah telah menutup hati mereka, sudah Allah tutup. Allah yang tutup sehingga Allah menutup hatinya, sehingga Allah tidak diberi hidayah, yakni hidayah untuk condong ke akhirat, condong ke akhirat. Karena apa? Dunia ini Allah sudah tentukan rezeki kita. Tidak memperoleh kita kecuali itu rezeki yang telah ditetapkan, tidak lebih dan tidak kurang. Seandainya kita itu meninggal besok, sedang rezeki masih banyak, dia akan datang dengan menghinakan diri itu. Karena dia tahu besok kita akan mati, maka rezeki akan datang menghinakan diri, kita tolak-tolak. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga di era hedonistis, di antara materialistis sekarang ini, manusia berbangga-bangga dalam jabatan, berbangga-bangga dalam harta, berbangga-bangga dalam kedudukan, tapi mereka tidak berbangga dalam amalan usaha agama. Para artis dibayar gaji tinggi, banyak digandrungi orang, sedang ini dakwah YouTube, ini dakwah ini tidak digandrungi, bahkan disepelekan. Karena apa? Setan sudah tutup, jin sudah tutup, iblis sudah tutup. Jalan ke akhirat, jalan ke surga itu iblis sudah tutup dengan nikmat-nikmat dunia. Apa itu ceramah? Tidak usah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tugas kamilah sebagai sebagai asatidah, ustadz, ustazah, senantiasa tidak henti-hentinya memproduksi ceramah-ceramah lewat online, media online, YouTube, WA dan lain-lain, ini sebagai sarana untuk memperbesar cinta kita kepada akhirat, cinta kita ke surga. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kita akhiri kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.